Ada yang bertanya, kalau mimpi ketemu Nabi, eh, contoh kayak mengenai mimpi tadi, kan ada hadis bahwa jika mimpi ketemu Nabi itu sudah pasti dari Nabi, karena setan tidak bisa meniru Nabi. Nah, bagaimana hukumnya atau bagaimana memandang suatu amalan yang didasarkan pada mimpi ketemu Nabi yang mengajarkan suatu amalan tertentu? Karena beberapa sholawat juga diajarkan Nabi melalui mimpi. Bagaimana terhadap amalan tersebut? Apakah kita yang enggak mimpiin Nabi ini boleh ikutan ngamalin amalan tersebut? Apa istilah fikihnya untuk amalan atau segala sesuatu yang diajarkan Nabi lewat mimpi dijamin jauh setelah wafat? Apakah semua orang yang mimpi ketemu Nabi itu sudah pasti Nabi? Sementara yang mimpi saja belum pernah ketemu Nabi, kok tahu kalau itu Nabi? Ya, ini pertanyaan yang terakhir menjawab juga ya, menjawab pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Pertama, bahwa Rasulullah tidak bisa samai oleh iblis. Iya, betul. Jadi iblis itu bisa berubah-ubah, bisa berubah seperti siapa, bisa seperti siapa. Tapi untuk berubah menjadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa. Ya, artinya apa? Kalau memang orang yang sudah pernah ketemu Rasulullah, kemudian tahu bahwa itu Rasulullah dan mimpi memang ketemu orang yang seperti itu, ya itu pasti Rasulullah. Dan kita berharap semua, mudah-mudahan saya berdoa kita semua lah, termasuk saya juga berharap bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan masih seperti ini. Artinya kita masih di dunia, masih dalam kondisi yang nyaman semuanya, ketemu Rasulullah dan menjadi kebaikan kita semua, mudah-mudahan ya. Nah, pertanyaannya artinya gini ya, satu, bahwa ketika ketika ketemu Rasulullah itu pasti tidak bisa disamai oleh iblis, itu pasti Rasulullahnya. Masalahnya apakah tadi betul orang ini mimpi ketemu Rasulullah? Ya, artinya yang kita sanksikan bukan Rasulullahnya. Yang disangsikan adalah apakah betul orang yang bermimpi ini betul pernah tahu Rasulullah itu seperti apa, sehingga yang hadir di mimpinya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, yang mimpi ini siapa? Apakah yang mimpi ini sahabat yang pernah ketemu Rasulullah, hidup pada masa Rasulullah, atau tabiin, atau tabiin, atau orang-orang setelahnya? Nah, ini berbeda. Nah, pertama tadi, seandainya memang betul-betul Rasulullah dan yang bermimpi itu sahabat, ya, artinya pernah ketemu Rasulullah, kemudian disampaikan perintah atau amalan-amalan tertentu yang disampaikan ini seorang sahabat. Nah, ini nanti kan kemarin seperti jawaban saya menjadi hadis ahad, seandainya hadis ya, seandainya hadis kan menjadi hadis ahad. Nah, hadis ahad itu nanti dilihat kualitasnya, kualitas sahabat tentu ya, kemudian para tabiin dan tabiin yang membawa ini siapa. Nah, kalau seandainya yang bermimpi ini tabiin, orang yang belum pernah ketemu Rasulullah secara langsung dalam masa hidupnya, tapi ciri-cirinya yang dipelajari, yang kemudian apa yang pernah kita pelajari sama-sama itu persis dan mirip itu, sehingga meyakini betul bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Berarti kalaupun ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, nanti seandainya, saya bilang seandainya dulu ya, menjadi hadis pun berarti kan menghilangkan perawi sahabat ya. Jadi menjadi mursal. Kemarin ya kita sudah pelajari itu. Nah, itu terkait dengan isinya.
Kita sudah belajar bagaimana hadis mursal, bagaimana kualitasnya, bagaimana kedudukannya. Seandainya itu kan ada hadis mursal, kan harus dilihat dulu apakah itu yang menerima itu betul-betul orang yang memang memiliki kualitas yang luar biasa dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Nah, kalau bentuknya amalan, jangankan dari Rasulullah, dari sahabat-sahabat atau dari ulama-ulama yang kemudian menyampaikan itu semua, maka itu pun sejatinya kalau hal-hal yang baik kan boleh diamalkan, ya. Apapun kita diajarkan oleh guru kita tentang doa-doa itu, maka doa-doa itu selama itu kebaikan boleh diamalkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh diamalkan atau tidak, ya selama itu kebaikan, dari siapapun, ya. Bahkan pernah kan, mungkin teman-teman juga pernah membaca tentang keutamaannya ayat kursi itu. Yang ngajarin pertama kali kan hadisnya itu justru iblis yang ngajarin, ya. Jadi kebaikan itu tetap boleh diamalkan. Nah, ini kalau pertanyaan tentang kebaikan, tentang kebaikan itu boleh diamalkan atau tidak, ya. Tadi saya apalagi pertanyaannya tadi, sebentar tentang karena beberapa sholawat diajarkan Nabi melalui mimpi. Begini. Jadi kalau apakah pertanyaannya tadi boleh diamalkan atau tidak, jawaban saya selama kebaikan itu boleh diamalkan, selama kebaikan dari siapapun. Ukuran baik dan tidak baik, yaitu kita sudah belajar di pertemuan pertama, Hasan dan Qobih itu. Apalagi saya kira itu, ya. Kalau pertanyaan istilahnya apakah itu menjadi hadis atau tidak, tentunya tadi kita melihat siapa yang memimpikan, ya. Kalau memang itu yang memimpikan sahabat, bisa jadi, ya. Kalau yang memimpikan tabiin, lihat tabiinnya sudah ada kategorinya. Kalau yang memimpikan orang-orang sekarang, kita pernah mendengar juga di WhatsApp grup atau yang sering beredar itu, bahwa penjaga makam Rasulullah bermimpi, apa itu betul? Nah, gitu, ya. Ya, yang gitu begitu tentunya kita mulai berpikir dari awalnya secara rasional, apakah itu realistis atau tidak dulu. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.